Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Siti Fitria Putri Hans. Saya berasal dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di dalam video ini saya akan mereview hasil dari mata kuliah Etika Hukum Profesi IT. Selamat menonton. Pertama, kita masuki pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar tentang 5 konsep yang sering bikin bingung karena mirip-mirip. Kita bahas yang pertama itu etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai baik dan moral secara universal, misalnya kejujuran yang berlaku di semua profesi. Yang kedua yaitu ada etiket. Etiket ini lebih ke tata cara sopan santun atau pakai baju rapi saat meeting. Yang ketiga itu ada kaidah yang merupakan prinsip dasar. Contohnya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Yang keempat itu ada norma. Norma ini adalah aturan konkret di masyarakat, terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang kelima itu ada moral. Moral adalah nilai-nilai yang dipegang masyarakat seperti gotong royong atau jujur dalam berbisnis. Yang keenam itu ada akhlak. Nah, akhlak ini itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi sifatnya tetap dan absolut serta tidak bisa digugat. Apa sih bedanya dengan yang lain? Nah, akhlak ini gak akan berubah karena dari ajaran agama. Sementara seperti etika, moral, dan norma itu bisa berkembang sesuai zaman. Selanjutnya kita masuki pada pertemuan ketiga yang membahas etika profesi dan teori etika. Nah, etika profesi ini penting banget buat kita yang akan bekerja di bidang IT nantinya. Ini adalah standar perilaku yang mengatur bagaimana kita dapat menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab, dapat menjaga kerahasiaan data, dan menghormati hak cipta. Kalau dalam Islam, etika itu memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama itu ada sidik atau jujur, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga ada tablik atau menyampaikan kebenaran, dan keempat itu adalah fatonah atau cerdas. Semua tindakan dapat dinilai dari niat dan dampaknya. Ada 3 teori etika yang terkenal. Yang pertama itu deontologi dari Kant, yang bilang moralitas itu soal kewajiban dan prinsip. Yang kedua, utilitarianisme yang fokus ke hasil. Tindakan yang benar adalah yang memberi manfaat terbesar bagi orang. Yang ketiga, yaitu etika kebijakan dari Aristoteles yang menekankan pembentukan karakter yang baik. Mari kita lanjutkan pada pertemuan keempat yang membahas tentang profesi IT dan sertifikasi. Apa sih bedanya pekerjaan dan profesi? Simpelnya, pekerjaan itu adalah aktivitas untuk mencari uang, bisa didapatkan dengan memiliki keahlian apa saja. Sedangkan profesi itu butuh pendidikan khusus, punya standar etika, dan pengakuan yang formal. Nah, di bidang IT sendiri ada banyak profesi seperti software developer, analisis sistem, spesialis keamanan cyber, sampai data scientist. Semuanya itu butuh kompetensi teknis dan soft skill seperti komunikasi dan teamwork. Untuk memvalidasi keahlian, ada yang namanya sertifikasi, seperti vendor spesifik seperti MCSE dari Microsoft, ada juga yang vendor netral seperti CompTIA E+, dan CISSP. Nah, di Indonesia sendiri kita punya organisasi profesi seperti IAII dan API, sedangkan di internasional ada ACM dan IEEE. Oke, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang etika komputer. Nah, etika komputer ini mulai muncul pada tahun 1970-an ketika Walter Benner memperkenalkan istilah ini. Konsepnya itu mencakup privasi data, keamanan informasi, hak cipta, dan dampak sosial teknologi. Sejarahnya dimulai pada tahun 1940-an saat Norbert Wiener memperingatkan dampak sosial teknologi informasi. Kemudian di tahun 1980-an, James Moore itu menulis artikel penting tentang apa itu etika komputer. Dan Deborah Johnson yang memperluas konsep ini lewat bukunya. Ada kode etik dari ACM dan IEEE yang mengatur profesional IT. Prinsipnya antara lain seperti berkontribusi pada masyarakat, menghindari bahaya, jujur, menghormati privasi, dan menjaga kerahasiaan. Pelanggaran etika itu bisa saja berupa pembocoran data, pembajakan software, pembuatan malware, atau plagiarisme kode.
Konsekuensinya bisa sanksi profesi, tuntutan hukum, sampai pencabutan sertifikasi. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-6 yang membahas tentang profesionalisme. Profesional itu bukan cuma punya keahlian, tetapi juga komitmen terhadap etika dan tanggung jawab. Profesionalisme adalah sikap yang mencerminkan dedikasi tinggi dalam bekerja, termasuk disiplin waktu, komunikasi efektif, dan terus belajar. Terdapat 6 dimensi profesionalisme. Yang pertama itu kompetensi atau penugasan skill. Yang kedua itu akuntabilitas atau tanggung jawab. Yang ketiga itu ada integritas atau konsisten dengan nilai etika. Yang keempat itu ada altruisme atau mengutamakan kepentingan klien. Yang kelima itu ada pengembangan berkelanjutan. Dan yang keenam itu adalah otonomi profesional. Nah, di bidang IT sendiri, profesionalisme ditunjukkan lewat kualitas kode yang baik, menjaga keamanan sistem, tepat waktu dalam proyek, transparan dengan klien, dan menolak terlibat dalam praktek yang merugikan. Selanjutnya, di pertemuan 9 ini, kita akan membahas tentang etika manajemen. Etika manajemen itu mengatur keputusan dan tindakan manajer. Manajer yang etis itu harus bisa mengambil keputusan yang nggak cuma menguntungkan finansial, tetapi juga bertanggung jawab sosial. Nah, prinsip utamanya itu adalah kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Manajer harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama itu adalah faktor individual seperti nilai pribadi dan pendidikan. Yang kedua, faktor organisasional seperti budaya perusahaan dan kode etik. Yang ketiga itu adalah faktor eksternal seperti regulasi dan kompetensi pasar. Yang keempat itu adalah faktor situasional seperti tekanan waktu, dan yang kelima adalah faktor sosial yaitu budaya dari nilai masyarakat. Kita masuki pada pertemuan ke-10 yang membahas tentang etika organisasi. Etika organisasi adalah sistem nilai yang dianut perusahaan dalam menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan stakeholder. Pembentukannya itu terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama itu penetapan nilai inti. Yang kedua membuat kode etik tertulis. Yang ketiga mensosialisasikan kepada karyawan. Yang keempat membentuk komite etika. Yang kelima integrasikan ke sistem reward. Dan yang keenam keteladanan dari kepemimpinan. Nilai-nilai pentingnya itu meliputi integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab sosial, penghormatan HAM, dan kepatuhan hukum. Nah, dimensi etika dalam organisasi itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya dimensi individu soal perilaku personal, ada lagi dimensi struktural tentang sistem dan kebijakan, kemudian ada dimensi budaya organisasi, ada lagi yang namanya dimensi kepemimpinan, dimensi stakeholder, dan dimensi lingkungan eksternal. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas topik yang sangat bagus, yaitu tentang UU ITE. Nah, UU ITE sendiri itu adalah regulasi yang mengatur aktivitas yang berada di dunia maya. Di Indonesia sendiri, UU ITE itu pertama disahkan di tahun 2008 sebagai UU nomor 11, kemudian direvisi pada tahun 2016 jadi UU nomor 19. Undang-undang ini mengatur pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, seperti transaksi elektronik termasuk e-commerce, data pribadi, dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman. Nah, terdapat beberapa pasal penting seperti pasal 27 yang melarang konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Kemudian di pasal 28 itu soal berita bohong atau hoax dan ujaran sara. Kemudian di pasal 30 itu tentang akses ilegal, pasal 31 soal penyadapan, dan di pasal 35 itu soal pemalsuan dokumen. Sanksinya sendiri itu berat, bisa penjara berupa 12 tahun dan denda miliaran rupiah. Wah, sangat tidak terasa nih, kita sudah memasuki pada pertemuan ke-12 yang membahas tentang etika di dunia maya. Nah, etika di dunia maya ini adalah prinsip moral yang mengatur interaksi kita di internet. Prinsip dasarnya yaitu menghormati privasi orang lain. Kemudian ada jangan sebar informasi palsu, hindari ujaran kebencian dan cyberbullying, hargai hak cipta dan jaga keamanan data serta berkomunikasilah dengan sopan. Nah, perkembangan internet masa kini itu sangatlah pesat.
mencakup media sosial, e-commerce, pendidikan online, sampai perbankan digital nih. Nah, pandemi COVID-19 itu mempercepat adopsi teknologi ini, tetapi tantangannya juga banyak, seperti hoax, cyberbullying, dan pelanggaran privasi, serta kejahatan cyber. Menurut UU ITE, pengguna internet itu dilarang mendistribusikan konten ilegal, melakukan perjudian online, menyebar penghinaan, mengakses sistem orang lain tanpa izin, menyadap informasi ilegal, dan merusak data orang lain. Intinya, kita harus bisa nih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kita masuki pertemuan ke-13 yang sangat menarik ini, yaitu membahas tentang cyber law. Cyber law itu adalah sistem hukum yang mengatur aktivitas di cyberspace, termasuk transaksi elektronik, kejahatan komputer, perlindungan data, dan hak kekayaan intelektual digital. Ruang lingkupnya itu luas banget, dari e-commerce, hacking, phishing, sampai yurisdiksi lintas negara. Di Indonesia sendiri, UU ITE itu adalah implementasi dari cyber law. Undang-undang ini mencakup pengakuan informasi elektronik, aturan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, dan ketentuan pidana untuk kejahatan cyber. Negara lain itu juga punya regulasi sendiri, kayak Computer Fraud and Abuse Act di Amerika dan GDPR di Uni Eropa. Indonesia ini mengadopsi prinsip internasional tapi disesuaikan dengan konteks lokal kita. Wah, keren banget gak sih? Tak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan, yaitu pertemuan 14 yang membahas tentang cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi, komputer, dan internet. Karakteristiknya itu tanpa batas geografis, bisa dilakukan jarak jauh, sulit dilacak, dan dampaknya luas dalam waktu yang singkat. Terdapat 10 jenis utama. Yang pertama itu adalah hacking untuk mengakses ilegal, yang kedua itu phishing untuk tipu-tipu ambil data, yang ketiga itu malware seperti virus dan ransomware, yang keempat itu identity theft atau pencurian identitas, cyberbullying, carding atau pencurian info kartu kredit, DDoS yang berarti melumpuhkan server, defacement atau ubah tampilan website, cybercrime, espionage untuk spionase, dan online fraud untuk penipuan digital. Pencegahannya itu butuh pendekatan menyeluruh. Dari sisi teknis, kita pakai password yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, install antivirus, backup data rutin, dan update sistem. Dari sisi edukasi, kita bisa meningkatkan literasi digital dan berhati-hati bagi informasi pribadi. Dari sisi organisasi, kita bisa menerapkan kebijakan keamanan yang ketat dan training karyawan. Dari sisi regulasi, perlukan semua penegakan hukum yang konsisten dan kerjasama internasional. Baik, itu tadi rangkuman dari 11 pertemuan pada mata kuliah Etika Hukum dan Profesi IT. Intinya, sebagai profesional IT, kita harus punya etika yang kuat, bertanggung jawab, dan menggunakan teknologi. Patuhi aturan hukum, dan terus kembangkan kompetensi kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.